Hari ini kita akan berbicara mengenai praktik gereja mula-mula. Hal yang pertama adalah berkumpul bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagaimana kita sudah mengetahui, kata gereja diterjemahkan dari bahasa Yunani, eklesia, yang berarti jemaat atau mereka yang dipanggil keluar. Dasar pemikirannya adalah bahwa gereja memiliki panggilan yang sama untuk berkumpul dan bersekutu untuk satu tujuan. Tidak ada perintah kapan dan di mana kita bertemu atau berkumpul. Pada awalnya, gereja mula-mula bertemu setiap hari. Tetapi ide utama ibadah orang Kristen adalah bebas bertemu tanpa dibatasi oleh hari, tempat, dan waktu. Dalam Roma 14 ayat yang kelima dinyatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Juga ada tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-20. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi sekalipun kita tidak mengubah hari ibadah kita dari hari Minggu pagi ke hari lain, nilainya di mata Tuhan tetap sama. Ada beberapa teman saya pun beribadah pada hari Sabat. Mereka memilih mengikuti pola yang lama, di pola tradisi Yahudi. Mereka beribadah dengan perhitungan entah Jumat, mulai Jumat pukul 6 sore hingga Jumat pukul 6 di hari Sabtu adalah hari Sabat. Pada tenggang waktu itulah mereka beribadah, karena mereka mau menghormati hari Sabat. Please, silahkan apabila itu yang Anda yakini. Tapi Anda mungkin memilih enggak, komunitas kami, gereja rumah kami bertemu setiap hari Minggu. Silahkan. Atau hendak bertemu di hari yang lain, silahkan. Selama Anda berkumpul dalam sebuah hari, dalam satu hari, dalam waktu satu minggu itu, Anda sisihkan waktu untuk berkumpul di dalam gereja rumah Anda. Jemaat mula-mula bertemu di rumah orang percaya secara bergantian. Jemaat ini tidak menciptakan kegiatan agamawi yang berbiaya tinggi, sebab gereja bukan dibangun dengan materi fisik, tetapi dibangun melalui material rohani. Hal yang kedua adalah berpartisipasi dalam pertemuan. Kekristenan masa kini merupakan kerumunan penonton. Kata saling yang merupakan gambaran partisipasi setiap anggota tubuh Kristus sangat jarang terjadi, atau malah dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Jemaat hanya diharapkan setia untuk hadir dalam acara-acara, berpartisipasi dalam kegiatan atau program gereja yang ada, memberikan persembahan dan perpuluhan. Hal-hal tersebut seolah sudah menandakan seseorang adalah seorang Kristen yang setia dan bertumbuh.
Sedang untuk terlibat pelayanan biasanya hanya menjadi jatah para elit rohaniawan, sedang orang awam tidak bisa turut berpartisipasi di dalamnya. Bila pun turut dilibatkan, jemaat awam biasanya hanya menjadi penerima tamu, anggota paduan suara, pemimpin acara, membawa pujian, menjadi penyanyi latar, pemain musik, menjaga LCD atau multimedia. Hal-hal tersebutlah yang biasanya disediakan bagi para kaum awam. Dan juga bagi mereka yang ingin terlibat menjadi majelis atau penatua atau diaken, mereka biasanya harus melalui kelas-kelas khusus terlebih dahulu yang diadakan oleh rohaniawan profesional setempat. Sebagian besar jemaat hanya duduk di bangku dan menjadi penonton yang setia. Bandingkan dengan jemaat mula-mula yang ditekankan untuk saling berbagi. Sikap mereka adalah hendak membagikan sesuatu bagi saudaranya. Entah itu doa, entah itu nubuatan, entah itu pengajaran, entah itu kata-kata motivasi yang memberikan dorongan semangat, memberikan kesaksian pribadi mengenai pertolongan Tuhan, mempersembahkan puji-pujian, karunia-karunia roh yang Roh Kudus karuniakan pada masing-masing anggota dalam tubuh Kristus atau gereja rumah tersebut. Tidak ada rasa takut di dalam pertemuan atau ibadah, sebab bila pun ada kesalahan, kita dapat saling menasehati, saling membimbing, meluruskan suatu pandangan yang keliru, bahkan menegur dalam kasih. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berbagi. Sebagaimana ada tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Juga ada tertulis dalam Wahyu pasal 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Melalui dasar ayat-ayat ini, kita mengetahui dan mengenali bahwa setiap orang percaya merupakan imam di hadapan Allah. Imam bukanlah sebuah gelar, tetapi fungsi kita di hadapan Allah. Sayangnya pengertian ini menjadi luntur. Gereja modern menekankan ide bahwa hanya mereka yang memiliki panggilan khusus saja dari Tuhan yang boleh menjadi imam. Kini penekanan kata imam lebih pada sebuah jabatan, gelar, atau memiliki surat pentahbisan. Hanya mereka yang telah ditahbiskan saja yang boleh memberikan kontribusi dalam jemaat.